Bagaimana peran kepala desa mengatasi ketidakmerataannya dalam mengatasi bantuan COVID-19 dan UMKM? Dan bagaimana sistem pendataannya? Adakah rencana nambah istri? Keren. Berikutnya Pak, ada nggak sih program ke depannya? Karena di sini, di Pasir Boyo itu khususnya, isu berikutnya adalah SDM. Sumber daya manusia Pak. Makanya tadi banyak tenaga ahli dari luar. Ada nggak program dari desa untuk meningkatkan SDM ke depannya Pak? Di RPJMdes kita ada, bahwa di RPJMdes kita di situ ada pelatihan keterampilan. Oke. Kalau kabupaten tiap tahun ada, di kecamatan udah banyak montir-montir yang otodidak itu dilatih di kecamatan. Yang khususnya Pasir Boyo saya daftarkan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 mereka bengkel. 5 bengkel otodidak yang mereka bangun. Sekarang udah punya sertifikat Honda mereka, sekelas Astra. Oke. Jadi udah sesuai SOP yang sudah ada di perusahaan-perusahaan besar. Itu diadakan di kecamatan oleh Dinas Tenaga Kerja, dinas apa ya di sana itu? Disnaker. Pelatihan. Iya. Jadi Disnaker Tran ya. Disnaker sih harusnya. Keterampilan. Lembaga pelatihan gitu ada LP lembaga pelatihannya ada. Nah itu kita ikut sertakan. Lalu sekarang mereka sudah punya sertifikat. Nah, tapi di RPJMdes kami juga ada rencananya gitu ke depan kami membuat pelatihan, memanggil narasumber yang berkompeten di bidangnya apa nih, menjahit misalnya keterampilan gitu. Nanti kita anggarkan dari dana desa. Udah ada di RPJMdes itu. Tapi sampai saat ini belum bisa kita wujudkan. Belum bisa wujud, tapi sudah tertuang dalam RPJMdes kita. Itu mudah-mudahan kalau ini normal kembali, nah kebutuhan fisik kita sudah tidak ada. Mungkin kita lebih kepada peningkatan SDM. Nah, sementara ini SDM-nya dibantu oleh Geraha Aja Kreatif. Sekarang ini anugerah juga buat saya. Ketika kami dana desa belum bisa berbuat apa-apa dengan peningkatan SDM anak muda, Geraha Kreatif sudah memulai. Itu saya mah beruntung lah. Beruntung. Rezeki anak soleh. Jadi beruntung Pak. Saya nih kalau saya tidak bersyukur saya naik. Salah. Tiba-tiba Geraha Kreatif yang tadinya di Jakarta Pak Johani pulang kampung bikin Geraha Kreatif, itu anugerah buat saya dan desa Pasir Boyo. Menjadi aset desa dan menjadi aset kabupaten, kata Pak Camat kan. Kata Ibu Bupati juga aset kabupaten Pak Johani dengan Geraha Kreatifnya ini. Apalagi desa Pasir Boyo. Gitu, karena adanya di sini. Sudah terbukti kan? Pelatihan lele, break number, nanam kangkung di situ kan ada pertanian, kacang ya kan, peternakan poyo, udah saya makan duluan. Jadi saya sampai sekarang masih ada orang tanya, Pak Lurah berapa per kilonya? Saya ada yang tanya langsung lagi. Ketika kondangan ada salah satu sahabat saya. Oke. Mana telur puyuhnya, berapa duit sekilo? Silahkan datang ke Geraha, kata saya. Dijual di sana. Benar kata saya. Tapi harga saya belum tanya. Tapi saya waktu itu 25.000 kata saya sekilo. Itu tapi nggak tahu harga berapa. Luar biasa. Nanti datang sini. Jadi itu adalah langkah nyata, real, itu fakta bahwa Geraha Kreatif itu udah berbuah. Gitu. Untuk meningkatkan SDM-nya. Khususnya kan ini bidangnya kan IT Pak. Ya betul. Jadi di sini juga kan internet juga kan gratis 24 jam ya. Nah, berikutnya Pak, ini kemarin kita buka pertanyaan di medsos punya Geraha Kreatif. Jadi kan kemarin aku sempat izin juga sama Bapak tentang Pak kita mau buka pertanyaan di media sosial. Waktu itu di Facebook. Ada beberapa pertanyaan yang butuh dijawab. Ada beberapa pertanyaan yang butuh dijawab. Nanti mungkin dirilis lah kira-kira bareng podcast ini. Yang pertama mungkin, bagaimana peran kepala desa mengatasi ketidakmerataannya dalam mengatasi bantuan COVID-19 dan UMKM, dan bagaimana sistem pendataannya? Enggak Pak? Sekarang jawabnya. Ya, benar. Kalau BST
itu bantuan COVID ya, Iya, itu betul. sudah rata. Sudah rata ya. Saya jamin sudah rata itu Bulit. Maka pemerintah pusat menggulirkan BST yang tidak tercover oleh BST, silakan desa menggunakan dana desa menggunakan BLTDD. Oke. Maka PMK 50 Permendagri dan Permendes itu mengisyaratkan untuk mengcover masyarakat yang masih membutuhkan yang terdampak COVID didanai oleh dana desa. Maka kami melakukan perubahan APBDes dana desa sesuai dengan instruksi PMK 50 tidak digunakan untuk fisik dulu. Oke, jadi fisik sementara pending. Habis itu kita fokus ke pembantuan untuk penuhi masyarakat. Penuhi dulu BLTDD gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan pusat. Akhirnya BST yang tidak tercover oleh BST oleh BLTDD. Yang tidak tercover oleh BLTDD itu ada bantuan-bantuan lainnya berupa sembako dari Pemprov, dari Bulog gitu kan, dari Pemda gitu. Jadi tidak bisa sama. Itu udah dapat BST pengen paket sembako, pengen nggak bisa. Itu nggak bisa semuanya. Jadi salah satu bahkan ada instruksi bahwa bantuan BSTDD tidak boleh double dengan bantuan lainnya. Atau bantuan PKH yang sudah mendapatkan bantuan PKH tidak boleh lagi mendapatkan bantuan COVID lainnya. Contoh yang sudah ada, yang tadi saya katakan sejak tahun 2008 itu PKH, program Pulang Harapan ini tidak boleh menerima BST. Oh gitu. Itu karena kita kasih ke yang lain. Nah, tidak boleh menerima BLTDD. Kita cari yang lain. Nah, terus ada juga namanya BPNT. Itu bantuan pangan non tunai. Itu tiap bulan oleh pemerintah digulirkan. Berupa apa? Berupa sembako, beras, terus ada lauk pauknya, ada daging ayam, ada tempe, ada macam-macam di situ. Tiap bulan, Pak. Yang e-warung itu bukan? Iya, e-warung di samping Geraha Kreatif ini. Itu tiap bulan. Dan kemarin ada bantuan uangnya juga. 500.000 gitu. Terus ada bantuan UMKM. Nah, jadi kalau cara mengatasinya pemerataan di situ. Jadi kita mengikuti aturan yang dapat PKH tidak boleh dapat BST. Ya, yang dapat PKH dan dapat BST tidak boleh dapat BLTDD. Yang udah dapat BLTDD tidak boleh dapat PKH. Jadi tidak boleh double. Maka yang belum dapat baru nanti disisir dan dikasih sembako. Yang nyisir sebenarnya pendataannya keluarnya dari RT. Jadi RT harus tahu ke desa. RT harus tahu warga yang belum dapat bantuan. Maka mereka menggunakan stiker. PKH ditempel tuh. Ini adalah penerima bantuan PKH. Penerima manfaat bantuan PKH tempel di rumahnya. Terus penerima bantuan dari Bulog provinsi, dari Pemprov provinsi berupa beras sama mie instan, tempel. Itu oleh kepala daerah tuh tempel. Jadi PKH juga sudah ada. Nah, RT supaya memudahkan RT mengetahui warga mana saja yang belum dapat. Kalau memang benar bicara COVID semua juga kena dampak. Pengusaha juga kena dong. Kena. Itu harusnya dapat bantuan. Iya. Gitu. Jadi bantuannya itu UMKM. Iya. Jadi yang jadi persoalan sekarang adalah persoalan kami ya. Mereka udah dapat BST. Iya. Tapi punya warung. Ngajuin lagi kan UMKM. Iya. Nah, apakah boleh? Boleh karena ini sisi usahanya. Tapi masyarakat yang tidak punya usaha ngiri kan. Persoalannya di situ. Dia mah dapat UMKM 2,5 juta, dapat BST juga. Kita jawabnya gimana coba? Jadi tugas kami adalah ketika ada instruksi dari kecamatan, tolong didata masyarakat yang punya usaha kecil mandiri. Contoh tukang suhun, tukang balung, tukang cilok, tukang somai dan sebagainya. Ini kan yang harus kita bantu. Nah, kita data dengan cara membuat SKU, keterangan usaha, terus kita kirim ke kecamatan tindak lanjuti. Sampai saya katakan ajuan kita pertama itu 200. Ya, berarti bikin 200 SKU saya gitu. Dan
karena Pasir Buyut mungkin pada saat itu terakhir, harus sampai hari ini ditunggu, kalau tidak udah lewat. Ya maka saya perintahkan staf saya bahwa jam 10 baru selesai, saya tanda tangani, besok kamu berangkat ke Serang, ketemu dengan Pak Kasi itu dinas koperasi ya berarti. Pak Ekbang. Dinas koperasi berarti ya. Iya, ke Ekbang, ke dinas koperasi. Dari Ekbang ke sana, ketemu di sana. Sampai sedemikian rupa kita berupaya di sisi gemerlapnya bantuan, tapi sisi jerih payahnya ini nggak pernah ada yang memperhitungkan gitu. Iya. Itu untuk BST saja di bulan puasa itu. Saya dengan tim relawan Covid ini pas sampai jam 12 sampai sahur di rumah. Menyisir data, menginput data. Gitu, mana PKH, mana yang dapat BPNT, mana yang dapat BLTDD, mana yang dapat udah bantuan paket sembako. Ini harus kita Iya. Ya, tadi itu pemerataan kan. Tidak boleh tumpang tindih. Nah, itu kalau ditanya strateginya itu gitu. Jadi strategi kami sampai sedemikian rupa. Kalaupun ada yang jadi persoalan memang PKH dapat juga BPNT. Apakah melanggar? Tidak. Karena apa? Karena ini PKH ini boleh mendapatkan BPNT. Oke. Gitu. Karena datanya masih satu database BST itu, data basis BST ya, basis suara data itu, BDT. Dicabut aja. Basis data terpadu. Ada suara gitu. Tong kayaknya tong deh. Basis data terpadu. Basis data terpadu. Jadi, kasih tahu aja kameranya, maaf gitu. Mohon maaf suaranya mungkin rada ini karena di luar lagi udah hujan ya, bocor-bocor dikit Pak. Hujan. Enggak apa-apa. Harusnya sih kita masih ketolong sama mikrofonnya ini. Oke, itu strategi. Berikutnya berarti pertanyaannya. Dalam setiap desa pasti memiliki DAUT, dana alokasi umum tambahan sebesar 300 juta. Sudahkah dana tersebut dipergunakan dengan baik untuk pembinaan pemuda dan perbaikan jalan sekitar desa? saya kira nggak ada dana itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Fix di desa tersebut nggak ada. Oke. Bagaimana strategi Pemdes untuk percepatan pemulihan ekonomi desa agar mandiri? Oh, ada juga yang tadi. Ini di Mesos sih Pak. Jadi strateginya tadi persuasif dengan perusahaan sama industri kreatif ya. ya. Industri kreatif ya. Industri kreatif itu salah satunya ini. Nanti ke depan mah kita bisa jama kerjasama dengan Geraha. Tempatnya udah ada di sini, sangat kondusif dan sesuai strategis. Nanti kita adakan pelatihan didanai oleh desa, tapi penyelenggaranya Geraha Kreatif boleh. Oh, boleh itu Pak? Boleh. Oh gitu. Okay. Boleh kita kerjasama. Jadi gini, tempat oleh Geraha Kreatif, tapi pendanaan dari kami. Oh gitu. Misalnya transport atau misalnya dan pengajar, tutornya, ya, tempat oleh Geraha Kreatif gitu. Jadi bisa Pak, itu. Jadi nanti ke depan kepala desa ke depan itu harus membuat RPJMDes lebih kepada pemberdayaan. Sebab jalan poros kami ini dari 8 km kurang lebih sekitar 3 kilo. 3 kilometer. Ini tinggal berapa persen lagi Pak? Kurang lebih 450 meter dari perbatasan Pasir Buyut Nanggung, Kampung Pagadungan dengan Kampung Baru Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Jawilan Kopo, dan Pasir Buyut Cidahu. Pasir Buyut adalah Jawilan dan Cidahu adalah Kopo. Itu kurang lebih 1,5 kilo lah. 1,5 kilo, 1,5 kilo atau 10.500 ya. 15.000 meter. Kalau 1.000 meter 1.500 lah, 1.500 meter kalau sekilo ya. Terus perbatasan dengan sebenarnya melintas sektor nih jalan. Cibadak dengan Mundu. Cibadak adalah Jawilan, Mundu Pasir Buyut. Terus Cibadak Pasir dengan Majasari. Oh iya. Gitu. Jadi tinggal itu aja. Majasari udah dibangun malah emang. Ya, itu udah dibangun oleh PUPR kemarin, perkerasan. Oke. Sebenarnya bunyinya itu pembangunan Pasir Buyut Majasari. Oke. Karena mungkin ambilnya dari depan dulu, dari Majasari Pasir Buyut gitu. Nah, jadi kalau itu sudah tuntas jalan poros desa,
ketika dana desa masih ada, untuk apa coba? Iya, iya. Kalau bukan untuk pemberdayaan. Nah, jadi kelihatan progresnya. Iya, iya, Paling konblok atau misalkan drainase, iya. Terus jalan-jalan lingkungan kan tidak terlalu banyak. Iya. Itu tidak terlalu besar biayanya kalau Iya. paving block itu. Iya. Kan kita semua pakai betonisasi ya. Kalau Pasir Buyut itu kalau jalan lintas dari Mundu sampai dengan perbatasan Cibadak. Jawilan, dari Cibadak Pasir dengan Majasari, dari Pagadungan ke Nanggung, Kopo, ya. Terus dari Pasir Buyut ke Cidahu, Kopo, Jawilan, Kopo. Ini sudah tuntas, Pak. Iya, udah Lalu, beres ya. iya, saya kira dikerjakan 2 tahun sudah selesai. Iya, habis itu kan dananya kan bisa dialihkan ke yang lain ya, Pak ya? Iya, itu harus mulai kepada BUMDes. Oke. Badan usaha milik desa. Ini seperti gerak kreatif nih. Ada usaha warungnya. Iya, Join Smart gitu ya. Join Smart. Terus mungkin di situ ada nanti berbagai macam usaha di situ. Ada dari pertanian, ada simpan pinjam untuk UMKM tadi. Biar kata gini, kalau UMKM sekarang diajukan ke pusat, ya kan? Iya. Kan tidak merata cairnya. Ada yang di ACC, ada yang tidak, ada yang dicairkan gitu ya. Ada yang diterima, mungkin ada yang tidak. Mungkin mereka juga punya verifikasi khusus terkait ini. Karena kami kan tugasnya mengusulkan, bukan penentu kebijakan, ya kan? Sebagai pelaksana kebijakan. Ketika ada instruksi desa membuat proposal, kami buat. Adapun yang penentukan kebijakan di atas. Di sana. Tetapi kalau sudah ada BUMDes, kita buat kelompok simpan pinjam di desa, itu akan seluruhnya mempunyai kesempatan, saya kira. Nah, tapi pinjam. Karena filternya sesuai. Iya. Oke. Jadi di situ harus ada direkturnya, manajernya harus dibuat, penanggung jawabnya kepala desa. Struktur Iya, kepala desa nanti milik desa ya. Kalau gerak kreatif, hasil dari Pak Join Smart itu adalah untuk gaji para guru di sini, para civitas. Iya, bayar internet, untuk kalau BUMDes nanti keuntungannya itu masuk PADes. Oh, jadi dari situlah mulai ada PAD desa, pendapatan asli desa ya. Desa. Dari situ keuntungan. Lalu untuk apa? Untuk kesejahteraan. Kesejahteraan RT, kesejahteraan perangkat desa. Kesejahteraan. Nanti ada juga budget sosialnya. Gitu. Jadi nanti budget sosialnya untuk apa? Untuk bantu gotong royong. Nah, tapi harus dituangkan di situ dalam peraturan kepala desa. Jadi ada laporan khusus dari BUMDesnya, ada laporan keuangan perusahaan ya kalau gitu. Masuk nanti PADes. Nanti kita tiap tahun akan ditransparankan, diumumkan oleh kepala desa melalui baliho atau melalui pengumuman bahwa PADes dari BUMDes ini sekian. Lalu pengeluarannya untuk apa? Per tahunnya untuk ini. Masyarakat harus tahu. Iya. Supaya transparansi terbangun, jangan merasa ada BUMDes untuk kepentingan kepala desa dikorup oleh oknum kan begitu. Jadi supaya masyarakat bisa mulai pinter membaca, bisa mulai manajemen, bisa memahami manajemen yang kita buat. Jadi timbulnya tidak hoax lagi. Iya. Gitu. Jadi sekarang makanya kenapa di depan kantor desa ada tuh. Udah ada ini ya Pak, kiri kanan kan? Iya, pamflet. Ya. Pengeluaran A sekian, pendapatannya uang sekian. PADes-nya berapa kami per tahun, terus untuk apa saja. Terus sebelahnya itu pertanggungjawaban tahun kemarin. Silakan masyarakat awasi gitu kan. Loh, kemarin ini kan yang sebelah sini dipoto nih, track gitu kan. Untuk apa? Untuk dibandingkan dengan baliho tahun depan. Nah, baliho sebelahnya kan realisasi yang sudah kami lakukan sama enggak nih dengan perencanaan. Kalau ada penyimpangan di situ silakan. Gitu. Jadi gini berarti Pak ya, masyarakat Desa Pasir Buyut kalau mau lihat anggaran Desa Pasir Buyut di depan Desa Pasir Buyut sudah ada. Jadi jangan bicara kalau cuma kayak gitu ya. Jadi misalkan tidak ada sih yang nyuruh saya korupsi. Karena sampai saat ini saya betul Pak. Kelihatan kata Pak. Transparansi kan udah jelas. Ya. Terus saya kira masyarakat juga sudah bisa menilai. Seperti apa kehidupan saya sebagai kepala desa 5 tahun menjabat dan gitu. Kata Pak Jo mau enjoy saja gitu kan. Pernah ngomong ke saya, Pak Lurah kan enjoy aja nih jadi kepala desa, habis ngapain? Nih, saya cerita dikit aja. Pak Lurah ini datang ke Geraha Kreatif naik motor hujan-hujanan. Tempo hari mau dijemput ya. Saya bilang, saya jemput aja Pak. Nggak usah, kayak datang ke Geraha Kreatif hujan-hujanan. Motor dinas. Motor dinas itu salah satu apresiasi yang kami angkat topi lah Pak. Ya.
Nah, berikutnya Pak, berikut saya pertanyaannya. Eh, Adakah rencana pemerintah desa Pak, Desa Pasir Buyut, untuk membuat taman kreatif atau taman bermain khusus untuk anak-anak? Mungkin dipusatkan di mana gitu? Nah itu saya juga pernah tersirat itu ya. Kalau punya lahan gitu, bahkan kemarin saya ngomong ke adek kan samping rumah saya ada lahan. Kita buat taman ini aja yuk, perpustakaan, taman baca dulu kecil-kecilan kata saya gitu. Nah jadi masih berpikir saya ingin punya itu. Maka dengan Pokdarwis juga, karena saya ambil Pokdarwis ini ada dari praktisi pendidikan ya. Iya, praktisi pendidikan. Pak Rohyat itu kan SPD, Pak Erwis juga SPD, Pak Sari juga SPD. Sengaja saya panggil, saya kolaborasi di situ tadinya tuh. Jadi di samping kita ada kelompok sadar wisata, mereka di situ mencintai, menikmati alam. Tapi juga mereka ada education. Iya, taman bermain ya, edukasi taman bermain. Nah, kalau boleh di Geraha Kreatif ini di desa ada buku. Buku dari anggaran Banprop. Ada satu raknya. Karena di sana juga kalau desa saya kebocoran, takut nanti lumutan atau rusak, saya titip di Geraha Kreatif juga boleh. Raknya udah ada Pak. Kita mau sebetulnya kemarin sempat kerja sama. Kalau gitu bukunya saya hibahkan. Nggak boleh. Lebih bagus Pak. Ya, saya karena dulu waktu kuliah saya pernah jadi saya pernah suka diminta sama kawan-kawan bikin makalah. Kawan-kawan saya banyak yang kerja pabrik. Waktu saya kuliah S2 S1 ya. S1 dan D2. Pak, tolong buatin ini dong gitu kan, rancangannya makalah, nanti ketika finishingnya bareng-bareng. Judulnya apa? Saya buat aja nih kisi-kisinya. Ini bahan-bahannya. Tapi ketika kita ketik bareng, ketika mereka libur itu nggak kerja, Pak udah, yuk kita bareng. Jadi mereka juga kerja. Sebenarnya untuk ini aja dasarnya, kisi-kisi dasarnya, identifikasi masalah, terus uraian masalah gitu kan. Penyelesaian masalahnya apa, baru nanti setelah itu ada bahan-bahannya nih mereka yang buat. Tapi saya udah siapkan. Kenapa di rumah saya banyak buku? Saya harus banyak beli buku, sebab kan untuk mencari materi yang ada di makalah itu kan harus ada daftar pustaka yang pas itu, yang valid itu. Jadi saya kadang-kadang uang dari mereka kadang ngasih saya jasa, Pak nih buat ganti beli buku gitu. Banyak buku di rumah saya rawatin. Sebagian saya bawa ke kantor desa, tapi nggak ada yang baca. Paling saya kalau lagi iseng gitu ya. Jadi kalau Geraha Kreatif ada raknya, udah kami siapkan. Nanti saya pilihin buku-buku untuk pendidikan, saya hibahkan. Alhamdulillah. Rezeki. Saya hibahkan. Harapannya sih Pak, kita kan pengen beli buku, tapi kan ternyata ketika kita stok buku itu kan harus terus diupdate ya Pak. Betul. Pengen kerja sama perpustakaan gitu, kemudian nanti kita sistemnya pinjam 1 bulan, nanti ganti buku lagi bulan berikutnya, nanti kan bukunya terus update. Kalau bukunya itu aja kayaknya kurang menarik. Ya, tapi kalau buku saya mungkin buku sih tidak, ilmu sih tidak pernah ada hilangnya. Iya sih. Dia akan tetap relevan. Yang perlu perkembangan itu pola pikir kitanya. Gitu. Contoh Al-Quran kan sampai saat ini relevan juga, termasuk buku, artinya karangan orang itu pada saat zamannya untuk referensi. Ketika ini tidak relevan pada masa sekarang, tapi bisa jadi referensi kita. Oh, dulu ternyata begini. Nah, itulah butuhnya pengembangan ilmu pengetahuan oleh kita berdasarkan buku yang lama. Kita kembangkan siapa pelaku-pelaku updating kekinian tentang pengetahuan, ya kita. Karena dia merujuk ke yang lama. Dari dulu, ini sudah tidak relevan. Tugas kita untuk menjadikan relevan, update itu. Jadi sebenarnya itu tuh tantangannya. Bagaimana kita membuat referensi yang baru? Referensinya adalah yang lama. Ya, literasinya ya nambah. Yang lama. Gitu. Nah sekarang gini, siapa yang akan menggantikan Johani ke depan? Kalau sekarang tidak. Betul. Share ilmunya Pak Johani kepada anak muda kan gitu. Ini dipersiapkan untuk relevansi ya. Di tahun kemudian mungkin milenial ke depan itu tadi kata Pak Jo, sekarang ini sudah harus digitalisasi. Apakah sampai di sini? Tidak, digitalisasi terus berkembang. Gitu. Jadi
Ada guru dosen saya mengatakan begini. Ilmu pengetahuan itu ibarat Anda tahu asupan katanya. Iya. Tempat masak. Kita zaman nasi. dulu. Itu dia akan ibarat asupan itu dibalik, yang gedenya di atas. Iya. Ilmu pengetahuan tuh dulu kecil, sekarang sudah berkembang sedemikian ke atas makin lebar kan gitu, kecil kerucut ya, gitu kan lebar, kayak kue cung-cung gitu. Iya. Jadi dulu orang membajak sawah pakai batu, sekarang sudah pakai kontraktor. Sekarang panen saya udah pakai mesin. Nah dulu mau ngabarin surat pakai burung dara. Iya. Sekarang udah hitungan menit bisa live. Pakai pos. Itulah pengetahuan ini lebih tinggi. Tetapi ilmu agama seperti asupan yang tengkurap, bukan. Oke. Jadi dulu keilmu agama itu zaman Nabi kan sangat luar biasa. Ekspansinya ke berbagai negara, terus pengetahuannya banyak imam-imam yang berkembang. Tapi sekarang Iya. para kiai susahnya ya. Kaderisasinya nggak ada. Mungkin ada kiai tapi kualitasnya. Gitu. Jadi diibaratkan demikian. Oke. Nah, namun demikian kata saya di era digitalisasi ini kalau tidak menyesuaikan juga tertinggal. Iya. Tapi di desa Pak ada nggak strategi untuk menuju digital ke sana? Ada, itu ada. Sebab apa? Kita di desa juga sudah mengawali. Oh ya? Pasir Buyut, walaupun kantor desanya mau roboh, itu pernah dijadikan studi banding. Oh ya? Dari DPMD Kabupaten Lebak. Oke. DPMD Kabupaten Lebak, dinas ya. DPMD Kabupaten Lebak berkirim surat ke Dinas Kabupaten Serang ingin studi banding tentang IBC, Internet Banking Corporate. Oke. Bekerja sama dengan Jadi BJB, aplikasi BJB. anggaran desa udah pakai Sistem keuangan desa gitu. Luar biasa. Sekarang pertama menggunakan aplikasi itu. Sekarang yang terakhir itu IBC, Internet Banking Corporate. Kita mau mencairkan dana, tidak mesti ngantri ke BJB, cukup di desa. Dan itu langsung ke penerima yang kita tuju. Oke. Sekarang tidak boleh cash lagi. Berarti non tunai. Oke, cashless. Oke. Tidak non tunai sekarang. Terus tidak boleh ada cash on hand. Kalau dulu ada cash on hand 5 juta minimal, sekarang tidak boleh sama sekali. Berarti dalam operasional lurah gimana? Tidak ada. Tidak ada. Yang namanya operasional kepala desa itu tidak ada. Maka jadi kepala desa itu saya katakan sangat bangga ketika ada warga anak muda ingin jadi kepala desa. Saya sangat senang. Saya dorong, ayo. Gitu. Jadi cuman niatnya harus mengabdi. Karena kebutuhan sosialnya tinggi, tetapi dana operasionalnya tidak ada. Untuk kepala desa tidak ada dana operasionalnya. Itu. Ya honornya berapa kepala desa? Alhamdulillah UMR 3.200.000 plus tunjangan. Gedean kerja pabrik, Pak. Kebutuhannya yang meninggal kita harus hadir, yang hajatan juga harus datang 24 jam. Ya, ada orang kecelakaan kita juga harus datang ngantar ke rumah sakit. Itu kan jabatan politis. Iya. Tapi keluarga sempat komplain nggak Pak? Karena kan gini Pak, jadi kepala desa kan harus hadir dimanapun gitu ya, masyarakat ada masalah kita harus bisa selesaikan. Ya. Awal-awal Bapak ngejabat gimana Pak? Ya karena saya kan basicnya sosial. Oh iya nih. Gitu. Kalau anekdotnya sosial itu kan orang yang kita yang sial. Anekdot ya. Itu bahasa teman saya gitu kan. Kalau orang sosial itu tidak dikasih tahu pun terpanggil. Itu. Ketika dia tahu sendiri akan mencari tahu. Gitu. Ya jadi akan mencari tahu di mana sih ini kita manfaatkan hidup kita ini supaya berguna, karena supaya kita bermanfaat kita harus hadir di situ. Gitu. Jadi ketika banjir kita harus di tengah banjir gitu, itu menyelamatkan warga kayak gitu. Jadi orang-orang sosial itu terpanggil seperti itu. Jadi istri anak saya sudah tidak aneh lagi. Dulu iya ini ayah nggak ada capeknya gitu kan, sampai malam urus gitu kan, ngurusin warga, apa nggak ada hari lagi. Pernah memang awal dengan istri seperti itu cekcok dulu waktu berangkat dari PKH. Jam 1 ada peserta PKH ketok-ketok rumah bahwa suaminya muntah darah. Jam 1 pagi? Jam 1 malam. Iya pagi. Jadi anaknya ke rumah, anak PKH-nya, "Pak, tolong Pak, bapak saya muntah darah, minta ke rumah sakit." Terus kata saya, "Ke rumah sakit naik apa nih?" "Naik mobil Pak." "Mobilnya udah ada belum?" katanya.
timbul terbersit dalam pikiran saya, oh ini desa harus punya ambulan. Oke. Padahal saat itu belum jadi kepala desa. Oke. Ini harus ada operasional gimana. Maka ketika saya timbul jadi kepala desa, salah satu misi saya masukin harus punya ambulan desa. Nah, berangkat dari pengalaman yang terjadi. Itu. Maka jadi kepala desa itu tidak mudah. Oke. Harus punya komitmen, harus punya karakter, dan harus belajar dari visi misinya itu, harus belajar benar-benar dari kesusahan warga. Punya idealisme dong. Iya. Jadi saya berangkat ke rumahnya, saya cari mobil angkot dulu, saya bawa supir angkot ke rumahnya, saya tarik. Itu kalau tidak salah orang Udulan itu, Pasaman. Berangkat ke rumah sakit. Sampai sekarang pasamannya masih hidup, dan ketika ketemu alhamdulillah sekurangnya bersyukur. Saya senang melihat mereka panjang umur dan bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Istri saya yang komplain. Pada saat itu pertama jadi pendamping PKH ya. Ayah, emang harus sekarang aja? Oke. Ya, istri ya, namanya kita masih tidur jam 1. Tok 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 gitu. Besok aja gitu. Istri kasih masuk. Mungkin kasihan ya, siangnya saya kan ngurusin bombail gitu, setiap ke sekolahan, ke pertemuan kelompok. Saya kasih pengertian istri saya waktu itu begini, Mah, ada 2 kemungkinan kalau ayah nggak berangkat. 1, bagaimana kalau orang ini meninggal? Mereka tidak akan bicara takdir dulu, pasti menyalahkan saya. Iya. Gara-gara minta tolong. Pak Dayat, gitu. Pak Hidayat diminta tolong nggak datang, tidak tertolong. Padahal urusan umur, urusan Tuhan, tapi upaya. Dan kita ketika ini terjadi akan menyesal seumur hidup, Mah. Oke. Saya mengerti, ya udah kalau itu berangkat. Itu seperti pemikiran seperti itu yang harus kita tanamkan kepada keluarga. 2 kemungkinan. Jadi kalau ini tidak tertolong, mereka akan benci seumur hidup kepada kita. Dan kita akan menyesal seumur hidup juga. Karena tidak bisa menolong. Walaupun kematian itu bukan karena kita. Udah ada yang ngatur sebetulnya. Tapi kita akan menyesal. Kenapa? Karena gara-gara kita nggak mau bantu dia meninggal. Pasti begitu kita juga merasa. Nah, jadi dan kebahagiaannya ada ketika kita bantu dan besoknya sembuh. Ketika ketemu dia saya ingat, Bang sehat, Bang sehat. Dia juga dari wajahnya itu kelihatan bersyukur. Ada kebanggaan tersendiri. Bersyukur dan kita juga merasa kepuasan sebagai pekerja sosial itu di situ. Dan nilai itu nggak bisa dibayar oleh materi apapun. Iya. Pasaman orang Udulan waktu itu saya masih ingat. Ada anaknya sudah rumah saya. Jadi apalagi jadi kepala desa ya, yang mau melahirkan, baru mau usoli, sholat subuh Allah, baru mau gini, tok kaget kan? Saya batalkan takut ada apa. Istri Pak Anu mau melahirkan, katanya minta dibawa ke rumah sakit pakai mobil saya, mobil pribadi. Tunggu saya sholat dulu, aduh Pak, sholatnya di puskesmas saja katanya. Ini udah gawat itu. Ibu dukun Paraji udah di sana, menyarankan ke sana gitu kan. Karena kan biasanya dukun Paraji juga hanya menolong pertama. Iya. Melihat situasi baru suruh panggil Pak Lurah gitu. Emang suruh ibu dukun Paraji itu panggil Pak Lurah aja bawa ke puskesmas gitu. Itu Pak. Itu yang lucu kadang-kadang saya sampai ngalah itu. Ya udahlah, karena waktu baru subuh baru azan kan saya sholat di puskesmas. Ya, ada juga yang lucu, begitu ngangkat giliran suaminya ngangkat pundaknya, giliran Pak Lurah bantu, kata Bu Dukun. Saya giliran ke bagian pantatnya kan itu. Saya omongin Pak, terus saya bilang saya jangan kebalik ini, kata saya. Nggak apa-apa Pak, katanya Ridho katanya gitu. Saya omongin, Bapak ini bagaimana sih kalau ngangkat ibu keranjang bisa sendiri, kalau giliran melahiran harus bantuan Pak Lurah, kan saya candain ketawa gitu kan, biar nggak tegang melahirkannya. Karena waktu itu urgent ya. Jadi udah tidak mikirin apa-apa, yang penting keselamatan si ibu. Nah ini dari situlah saya terpikir ingin jadi menyiapkan ambulan. Pada saat itu visi misi saya ambulan. Iya. Karena itu kebutuhan. Saya berpikir begini, nggak terpikir juga itu dapat ambulan. Nggak terpikir, sebab dana desa mana bisa beli ambulan itu, artinya tidak cukup lah. Tapi waktu itu perencana saya, kalau pernah cita-cita kalau ada milik saya ingin hibahkan untuk operasional dana anggaran desa gitu, untuk operasional masyarakat desa. Gayung bersambut Ibu Bupati pas ada kejadian viral di Padarincang kalau tidak salah Mancak itu ya. Jadi cepat tanggap. Warga dibawa di losbak gitu kan. Iya. Akhirnya Ibu Bupati udah minta siapa cepat 5 desa proposal masuk, kita kasih 5 ambulan itu. Pas udah dirapatkan akhirnya menjadi 100. Pasir Buyut itu urutan 5 besar proposalnya masuk. Itu udah aman kan. Mantap. Tidak akan tergeser itu dari 5 besar. Itu juga
Karena mungkin latar belakang Bapak juga pendidik, jadi maksudnya bikin proposal itu hal yang tidak begitu jadi isu ya Pak? Ya kemarin aja kan di sini waktu kemarin ada Pak Wakil itu juga. kan bikin di sini aja 4 detik ya Pak. saya udah bikin di Geraha aja pakai komputer Geraha udah jadi itu Saya bisa dibawa langsung. baru melihat kepala desa itu bikin wah mau ngeprint sendiri terus bikin ngetik sendiri gitu. Tapi kata ibu kan, katanya wah Pak Lurah mah katanya masih kalah sama Pak Jo, masih menang saya sama Pak Johani ya Pak Sanan. Kenapa? Kalau Pak Jo mah kan 2 jari jalan semua, Pak. Saya mah nih 11. 2 jari. Kalau Pak Jo mah 10 jari. Lihai kata saya. Bukan lihai kata saya. Itu masih kalah sama saya. Pak Jo mah 10 bisa cepet. Saya mah 2 aja. Padahal gak jari saya udah kaku. Tapi tempat ada komplain dari keluarga. Oke. Lanjut. Ini dulu deh. Titipan Kades Pasir Buyut dikenal dengan dekat dengan warganya, ramah, sopan dan bersahaja dan juga tegas. Apakah ini berlaku juga buat anak mantu Pak, terutama menantu yang suka pulang malam? Coba dijawab Pak. Kalau di rumah saya nggak bisa begitu. Oke. Memposisikan bagaimana kita ngomongin anak. Oke. Bagaimana kita debat dengan istri gitu. Oke. Kalau dengan istri kan daripada cekcok mendingan diam. Oke. Sama kan? Iya. Gitu ya. Nah, dengan masyarakat ketika sebatas itu masukan untuk desa, pembangun desa. Saya senang. Oke. Tapi kalau sudah menyerang pribadi gitu kan, Oke. paling saya istighfar aja gitu kan. Nah, kalau udah terlaluan baru saya kasih jawaban. Oke. Jadi orang melihatnya saya Tegas, sabar, gitu kan, artinya tidak pernah menanggapi. Iya. Walaupun menyerang pribadi sekalipun. Tapi kalau sudah keterlaluan, baru saya kasih ketegasan. Artinya saya tegas gitu. Jadi ini tidak baik. Oke. Tapi lari kepada education supaya jangan menularkan kepada masyarakat lain. Ini zaman hukum sekarang ini sudah ada undang-undang IT. Iya. Khawatir bukan kepada saya, gitu itu. Takutnya ada yang tersinggung malah melapor Kepada orang lain gitu. Tetap kalau ada kasus kan tetap saya juga yang kena. Artinya kalau kepada saya ya nggak apa-apa. Tapi ini jangan. Sekarang ini di IT ini jangan. Saya seperti itu. Oke. Kedua, kalau urusan mantu gitu ya. Walaupun satu rumah, pulang malam keluarga, tapi itu udah urusan rumah tangga. Oke. Tidak bisa dilihat rumah tangga anak sama dengan rumah tangga orang. Oke. Tidak bisa kecampuri urusan rumah tangganya. Oke. Tapi kalau kepada anaknya ya anak saya, sampai kapanpun anak saya, mantu saya adalah anak saya. Oke. Gitu. Jadi, tapi kepada urusan rumah tangganya sebatas istrinya itu ridho, itu hak istrinya. Ya saya tidak boleh ikut campur ke ranah situ gitu. Jadi urusan pulang kecuali istrinya komplain. Iya. Kan itu urusan mereka gitu. Jadi bisa kita bedakan ininya urusannya gitu Pak Jo. Adakah program-program wajib dan rutin yang dilakukan PMDes bersama masyarakat? Jika ada, boleh kita tahu program apa saja? Program rutin. Semua program harus melibatkan masyarakat. Oke. Gitu. Jadi tidak sejak tahun 2016 tidak boleh lagi ada kontraktuil. Oke. Lebih kepada swakelola. Oke. Apa tujuannya? Agar itu tadi swakelola atau padat karya Dari masyarakat dari dana desa, Oke. tapi dikerjakan oleh masyarakat. Itu swakelola. Dikelola oleh kita, tidak di pihak ketiga kan. Oke. Terus ada padat karya, itu kan melibatkan orang banyak, walaupun kerja sehari 2 hari, tapi bergantian supaya apa? Minimal angka pengangguran turun walaupun cuma seminggu. Itu tuh prinsipnya. Iya. Jadi sebenarnya semua program desa itu melibatkan masyarakat. Oke. Sebab apa? Melalui galian gagasan dari RT, lalu kita tuangkan kepada RPJMDes, kita tuangkan ke RKPDes melalui musyawarah juga dengan perwakilan RT RW BPD Karang Taruna LPM gitu. Jadi pada pelaksanaannya kita melibatkan semua masyarakat setempat. Contoh gini, saya membangun di Panerisan. Oke. Itu maka uang kita transfer ke bangun beton. Iya. Untuk beli betonnya. Nah, uang kita transfer ke supplier untuk beli batunya. Oke. Tetapi HOK kita bayarkan oleh TPK, tim pelaksana, oleh ke masyarakat kita, tidak di pihak ketiga kan. Masyarakat selama saya membangun jalan, setelah ada aturan itu,
kita sangat berterima kasih kepada pemerintah membuat aturan itu, masyarakat setempat yang bekerja. Mantap, keren. Walaupun mereka sebulan atau 2 minggu, mereka ada upah, ada HOK-nya, walaupun tidak banyak, 90.000 per hari. Banyak lah itu mah. 90.000 per hari itu udah pagu anggaran kabupaten 90.000 gitu. Mudah-mudahan dinaikkan jadi 100 lah minimal ya. Gitu. Bahkan kemarin tahun 2019 saya membangun HOK-nya sekian dari RAB. Tapi ketika pelaksanaan kita percepat, kita lembur overtime, ada HOK yang sisa, kita tidak saya ambil. Kita ambil sesuai dengan kebutuhan saja. Maka jadi silpa. Nah, maka ketika ada pemeriksaan inspektorat BPKP itu yang benar. Kita tidak ambil semua. Jadi penghematannya ya dibalikin lagi. Ya, bukan dibalikin, kita tidak ambil. Ya maksudnya nggak diambil ya. Contoh begini, kita kerja seminggu nih. Ya. Kata TPK, Pak mengajukan kepada keuangan. Ya. Keuangan verifikasi Pak Sekdes. Ya. Pak Sekdes minta persetujuan saya. Pak Kades, Pak Lurah, ini bayar HOK berapa sekian? Udah ACC transfer ke TPK sejumlah yang dibutuhkan. Jadi ketika saya evaluasi laporan keuangan, Pak, HOK kita masih sisa. Ya udah silpakan aja karena tidak terpakai. Kalau mau korupsi kan diambil semua. Iyalah, betul. Direkayasa, saya enggak. Saya kebutuhan. Keren. Itu. Makanya saya tidak punya apa-apa jadi lurah. Mudah-mudahan saya tidak terlalu banyak pertanyaan di akhirat. Amin. Titip pertanyaan Geraha Kreatif, minta solusinya ke Pak Lurah biar yang jomblo kalau malam minggu ngedoa hujan. Soalnya kami yang punya pasangan sering gagal jalan karena hujan. Aduh, ini ngingetin saya nih. Kalau sekarang kan zaman canggih tuh, ya kan? Itu zaman saya dulu pakai daun pisang, tapi jalan terus. Daun pisang jalan terus. jemput pacar pulang ngaji pakai daun pisang gitu. Oke. Dan biasanya di alam sama orang tua perempuannya gitu. Sebab anaknya kan tidak kehujanan gitu pakai daun pisang. Romantis. Apain harus ngeluh-ngeluh kan hujan susah gitu kan. Romantis karena itu udah pemberian ya, Pak. Iya. Jadi buat anak muda berusaha kreatif. Itu jangan mengeluh terhadap hujan gitu kan. Jangan menolak rezeki. Gitu. Jadi jangan, kalau karena cinta jangan mengeluh karena hujan, cemen banget. Geluduk petir pun harus jabanin itu. Iya. Tapi kopi ditiup. Waduh, anak muda kena hujan aja gagal wakuncar gitu ya. Semangat. Oke, lanjut lagi Pak. Mohon dukungan tim JDWT Hadroh Sholawat di Pasir Buyut. Itu mah pasti didukung ya Pak. Tadi katanya mohon dukungan tim Hadroh Sholawat di Pasir Buyut. Oh ya, siap. Jadi gini, buat aja komunitasnya. Daftarkan ke desa. Gitu. Jadi nanti bisa saja itu kearifan lokal kita, budaya kita harus kita pertahankan. Kita untuk dianggarkan alatnya kan bisa saja, atau kita ajukan ke kabupaten. Biasanya kan ada alat tuh di dinas sosial. Saya akan cari nanti pengajuan alat hadroh atau apa gitu kan untuk kegiatan misalkan qasidah dan sebagainya ya. Iya benar. Itu harus kita kembangkan justru. Saya berterima kasih kalau ada anak muda yang punya keinginan seperti itu. Kita sangat mendukung banget. Oke, siap. Titip pertanyaan, karena desa Pasir Buyut menjadi salah satu desa di Kecamatan Jawilan yang mendapatkan bonus langganan banjir. Apakah pemerintah desa mempunyai solusi untuk menanggulangi banjir di desa Pasir Buyut, Pak? Ya, banjir kemarin sangat luar biasa. Dulu sudah jarang, tapi dengar informasi ini banjirnya kiriman dari Lebak. Kita tidak hujan saja di sana banjir. Dengar gitu ke tanggul yang di sana jebol, yang antara pemisah ke Cisadane atau kemana tuh ya, jadi jebol katanya ya. Jadi sekarang mudah banjir ke sini. Kiatnya adalah saya dengan Pak Camat sudah langsung ketemu PUPR, langsung diantar oleh Pak Asda kalau tidak salah waktu itu. Kami sudah sampaikan untuk normalisasi Kali Ciberem. Itu normalisasi Kali Ciberem oleh pemerintah daerah, karena ini ada kewenangan pemerintah daerah ya kalau sudah Kali Ciberem itu. Nah, kemudian kami juga sudah masukkan RPJMDes terkait dengan normalisasi Kali Cibulu, karena itu kewenangan desa. Cuman belum waktunya aja, belum anggarannya belum tepat. Dari Kali Jembatan Ciberem kita normalisasikan sampai dengan
ketemu Kali Ciberem lagi di sini. Oke. Jembatan Kali Cibuluh ke Ciberem gitu. Jadi harusnya itu sudah menjadi ada, solusi ya, menjadi sudah ada di solusi. RPJMDes kita sudah ada Oke, gitu. oke, Jadi untuk penanggulangan sementaranya setiap kejadian banjir saya langsung kontak BPBD, Oke. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan langsung ke Pak Camat, ke polisi, ke Polsek ya, dan kami dan Ibu Bupati, bahkan saya dinas sosial, maka bantuan suka selalu ada. Oke. Gitu. Tapi itu penanganan yang temporer lah, yang penanganan yang sementara. spontan, Oke. seperti itu. Kan jangka panjangnya harusnya sudah Harus ada normalisasi. Oke. Last question, Pak. Adakah rencana nambah istri? Kalau ini masalah ampun ya. Ampun. Karena riset saya, Oke. Saya Paju punya riset. Punya riset. Tanya kawan-kawan yang sudah punya istri lebih satu, ceritanya horor. Ceritanya banyak horornya gitu. Di sini kan Banyak legasinya, Pak. Coba lihat, belajar dari sebelumnya lah. Iya. Kita kan belajar dari sejarah, Pak. Iya. Rasanya kurang kalau kepala desa tidak punya istri lebih dari satu. Betul. Itu kan tadi itu paradigma lama dan tren. Oke. Ke saya juga banyak kawan-kawan itu belum bisa disebut kepala desa kalau tidak punya istri lebih dari satu gitu. Kalau punya istri satu gitu kan. Ya itu kan hanya kelakar aja, bahasa-bahasa lapangan gitu. Ya bisa jadi bercanda gitu. Jangan diambil serius. Itu mah hanya gurauan lah gitu. Pada kenyataannya ketika kita sudah punya istri dua, ketika kita susah mereka tertawa. Sebab saya kira apa sih? Gitu ya. Saya kira di situ adalah sumber persoalan. Iya. Apa imbasnya ketika warga mau ke rumah kita lagi di pos 2 misalnya. Oh iya. Terus ketika pulang dari pos 2 kita ke rumah kita masih tidur. Iya, karena capek. Dari pos 2. Gitu. Nah gitu. Jadi kita buat apa gitu. Kalau memang niat mengabdi ya mengabdi untuk istri dan masyarakat aja. Sekarang Pak, berikutnya saya kasih waktu Bapak untuk himbauan kepada masyarakat Bapak. Silakan. Baiklah, terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa Pasir Buyut sebentar lagi akan ada Pilkades. Oke, Pilkades 2021 itu diperkirakan bulan September atau bulan Oktober November 2021 itu bulan 9 kalau tidak salah. Tapi bisa juga dipercepat kalau COVID-19 ini bisa selesai dan anggaran daerah ada, itu bisa di bulan Juli. Sebab Desembernya Agustusnya sudah ada kepala desa definitif yang terpilih. Oke. Jadi pembentukan panitia itu bisa di bulan April. Oke. April, Mei, Juni, Juli. Betul. 3 bulan itu tahapannya 3 bulan. Saya kira masyarakat harus cerdas. Oke. Apa yang sudah saya bangun, apa yang sudah saya lakukan, ini mohon diteruskan. Oke. Ketika ada yang bertanya, Pak Lurah nyalon lagi, saya belum ambil sikap. Oke. Karena barangkali ada anak muda yang ingin berkesempatan memimpin desa, membangun desa Pasir Buyut lebih baik lagi, monggo. Tapi kalau kemudian nanti saya berkeinginan atau melihat situasi yang berkembang, saya harus maju lagi, insya Allah saya maju lagi. Tapi sampai saat ini karena saya tidak elok kalau masih menjabat kita bilang mau nyalon lagi. Saya tunggu jawabannya adalah ketika jabatan saya habis di 14 Agustus 2020 baru saya berikan statement. 14 Agustus 2021. Saya berikan statement nanti ke masyarakat bahwa saya maju lagi atau tidak. Tapi kalau pilkadesnya dimajukan di April di Juli gitu, Juli bulan 2021, mungkin pada saat sudah dibentuk panitia dan saya dinyatakan harus cuti kalau mau nyalon, saya akan berikan informasi bahwa saya naik dan saya akan cuti seperti itu. Tapi kalau sekarang saya sampaikan saya mau nyalon, itu saya kira kurang elok. Kenapa? Karena masih menjabat. Saya tidak mau jabatan saya ini terkontaminasi oleh ambisi pribadi. Ketika apa yang saya lakukan nanti orang bilang, oh wajar Pak Lurah begitu karena dia mau nyalon lagi. Itu juga kan negatif. Terus kedua, ketika apa yang saya lakukan ini adalah keikhlasan kita, jangan sampai dikotori oleh ambisi pribadi. Jadi tidak mau mencampur adukan keikhlasan dengan kepentingan pribadi. Tapi kalau sudah tidak menjabat, all out di situ. Orang mau bilang apa terserah. Yang jelas saya maju atau tidak setelah saya tidak menjabat. Terima kasih Pak Lurah. Stay safe, jaga kesehatan. Selamat
zuhur. beraktivitas selanjutnya. Terima kasih. Gerak Kreatif terus maju dan sukses selalu. Amin.